Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah kata hatinya tentang kamu. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, aku bakal kasih waktu kalian untuk membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Kata hatinya tentang kamu adalah kata hatinya tentang kamu. Apa kata dia? Apakah dia punya hati? Aku tuh galau loh katanya. Ini kayak ada seseorang yang galau. Tapi stuck aja galaunya. Antara sedikit menunggu terus sisanya banyak galaunya ya. Ada beberapa dari mereka yang menceritakan tentang masalahnya ke teman-temannya, ke sekitarnya. Karena saking galaunya harus gimana. Di sini ada seseorang yang ingin mempertanyakan kejelasan hubungan kalian, kepastian hubungan kalian. Gimana nih hubungan kita? Cie. Hubungan kita. Lo aja sama tetangga lo. Nah, jadi kata hati dia adalah aku tuh bingung sih sebenarnya sama masalah di hubungan kita ini. Kalau aku maju pasti salah, aku diam pun juga salah. Kalau aku maju malah mungkin makin mengkhawatirkan buat kita. Aku berusaha menyibukkan diri aja sih ke pekerjaan akhir-akhir ini. Kayaknya aku juga terlalu stres mikirin hubungan ini yang tidak ada ujungnya. Jadi lebih baik fokus saja ke pekerjaan. Aku juga berpikir kayaknya kamu udah gak peduli, udah gak menginginkan aku. Ya, jadi juga aku gak terlalu semangat untuk menjalani hubungan ini. Antara kamu sama aku juga seakan kayaknya gak mau memperbaiki komunikasi kita. Ada rasa kehilangan. Cuma gimana aku gak bisa melakukan apa-apa juga. Aku berusaha memperjelas hubungan ini, berusaha tegas. Tapi kayaknya kamu juga sulit diajak bicara. Kalau perasaan sih ada ya, masih ada perasaannya ke kamu. Kata hatinya tentang kamu, aku tuh sering sebenarnya kepikiran kamu. Cuma gimana ya, kadang di saat aku mikirin kamu ada juga rasa kesal aku terhadap kamu. Aku tuh gemas sama kamu, apalagi kalau kamu tuh terlihat sibuk dan gak peduli sama aku. Apakah aku tidak sepenting itu? Aku sering sih ngebayangin kamu. Beberapa kali aku teringat kamu. Tapi kamu mikirin aku juga gak ya? Kita terpisah jarak, terpisah ruang dan waktu. Entah apa juga yang sebenarnya aku tunggu. Aku juga bingung kadang. Mau komunikasi tapi juga untuk apa? Apa yang perlu diperbaiki di sini? Karena kita kayaknya nggak mungkin bersama. Sekalipun kita mencoba untuk memperbaiki. Iya, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang aku bisa lakukan hanya berharap dan berdoa ada jalan keluar untuk hubungan ini. Aku hanya bisa mencari tahu kamu dari sini. Maaf kalau kamu menunggu aku dan kita nggak bisa bertemu.
Maaf kalau aku seakan membatasi diri dari kamu. Maaf kalau aku seperti memberikan pengaruh yang buruk terhadap kamu. Sejujurnya aku lelah sih. Aku lelah dan capek sama semuanya. Sekalipun ada komunikasi, aku merasa manfaatnya komunikasi kalau hubungan kita nggak ada perubahan yang pasti. Kata hatinya tentang kamu. Sepertinya nanti aku bakalan cek hubungan kamu sama dia tuh seperti apa ke depannya. Supaya pemirsa tidak bosan. Pemirsa atau tarot readernya. Iya, supaya tuh nggak monoton guys hidup kita tuh. Jangan gitu-gitu aja ya. Small thing, langkah kecil itu membentuk perubahan yang besar. Ngomong apa sih? Oke, kata hatinya tentang kamu. Aku lihatnya ya, orang ini tuh tetap pada idealis dan egonya. Kamu juga, tapi aku ngerasa kamu tuh egonya agak udah menurun sedikit, tapi dia tuh belum, masih tetap stay egonya. Belum turun-turun egonya. Kenapa ya? Apa dia marah banget, benci kah, atau kesel mungkin sama kamu? Tapi ini ya, kayak seseorang tuh ego sama keinginannya tuh sebenarnya sama besarnya gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Egonya besar, tapi kan dia susah untuk menurunkan egonya. Tapi sebenarnya keinginannya untuk melakukan sesuatu dan datang ke kamu tuh juga besar. Ini nih, ada sesuatu yang terjadi di antara kalian tiba-tiba saja, unpredictable moment, terus akhirnya ya udah, akhirnya kamu sama dia sama-sama menjauh, diam aja. Kata hatinya, ada nih sesuatu yang dia harapkan seperti keajaiban. Ya, semoga semesta memberikan keajaiban untuk hubungan kita. Kenapa? Karena dia sadar dia nggak akan melakukan apapun ke kamu. Dan dia juga sadar kamu tuh seseorang yang cukup keras kepala juga dan nggak akan melakukan apapun. Ya. Ini banyak nih kartu tentang seseorang yang keras kepala. Dan orang ini tuh tetap pada pride-nya ya, tetap yang kayak gengsi, menjaga batasan, terus juga gak mau menurunkan egonya, menjaga wibawa dan pride-nya. Dia mungkin gak mau. Kalau misalnya dia hubungin kamu duluan, nanti takutnya dibilang, kamu yang salah gitu. Jadi dia ngerasa kalah. Padahal kan orang datang atau minta maaf kan belum tentu itu suatu kekalahan. Itu tanda seseorang berjiwa besar untuk menerima keadaan dan sudah di fase acceptance, menerima. Tergantung mindset masing-masing sih ya sebenarnya juga. Kata hatinya tentang kamu, akhir-akhir ini dia sering loh mikirin kamu. Kenapa ya? Jadi aku yang tanya kenapa. Kalau aku aja nggak tahu, apalagi kalian ya kan. Tarot readernya nggak tahu gimana sih. Sorry, tarot reader bukan nabi boy. Tarot reader kan bukan nabi boy. Jadi santai aja boy. Sebenarnya masih ada sih rasa marah, emosi orang ini ke kamu, tapi dia nggak tunjukkan aja sih. Nah, ada seseorang yang kayak pengen negosiasi mungkin sama kamu, kayak mau aja kamu ngobrol, berdiskusi, membahas sesuatu, talking about something yang dimana mungkin nanti bakalan ada negotiation, pembahasan, win-win solution mungkin. Perasaannya sih aku ngerasa banyak dari mereka yang masih baper-bapernya kamu nih.
Kak, kalau dia masih baper kok aku di blok, ya udah, kamu berarti tim yang tidak diajak. Iya, dari kemarin tuh masih ada yang komen-komen, aku di blok berarti aku nggak diajak. Ya gimana dong, ya kan? Kata hatinya tentang kamu. Tuh kan, diam-diam overthinking dia tuh. Dia nggak bisa sih kasih tahu kamu apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi overthinkingnya itu. Kebanyakan mereka juga memang tipenya gampang anxiety, gampang worry. Jadi everything tuh kayak segala sesuatunya tuh dibikin anxiety. Dibikin anxiety tuh gimana ya? Gampang cemas saja gitu orangnya. Kata hatinya tentang kamu, beberapa dari mereka tuh lagi mencoba buat healing. Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka terluka. Dan beberapa lagi mencoba untuk memanifestasi resolusi 2025 mungkin ya. Apa memanifestasi kamu? Jangan-jangan ada nama kamu di ininya, resolusi 20 and 25. Nah, beberapa tuh kan minta advice kan, yang tadi aku bilang dari awal. Mereka minta advice ke orang yang mereka percaya, yang apa ya, yang mereka percaya, yang bisa kasih masukan. Jadi kayak, ya entah ke temennya, entah mungkin ke psikolog, konseling mungkin, kalau yang formalnya. Ke tarot reader bisa juga tuh, spiritual teacher mungkin. Ada sesi. Ini kenapa heal semua depannya, you heal. Nah, dia lagi healing kali guys, supaya lebih stabil. Tuh kan, kayak seseorang yang lagi meningkatkan kedamaian, peaceful in within di dalam dirinya. Beberapa mereka juga lagi mencari jawaban, validasi tentang questioning di kepalanya itu, mungkin banyak pertanyaan. Terus dia cari-cari tahu mungkin ke tarot reader, psikolog, teman-temannya, atau ya mungkin dari kepo-keponya dia ke sosial media kamu. Kata hatinya tentang kamu. Nah kan ada lagi tuh healing. Beberapa mereka ini sih lagi fokus ke perbaikan diri dari dalam. Contoh ada yang lagi suka olahraga, yoga, meditasi, memperbaiki pola makan gitu. Jadi mungkin resolusi 2025 di healthy lifestyle, mungkin gaya hidup sehat ya. Karena kira-kira ini kurang sehat gitu ya. Stres terus mungkin. Yang suka workout atau exercise, dan mencoba buat ini buat lebih bersyukur hidupnya. Ada seseorang yang ingin meninggalkan nih. Apa ya maksud meninggalkannya tuh? Apa dia ghosting, pergi, menjauh, menghindar dari kamu? Kenapa dia pergi? Karena dia ngerasa mungkin udah nggak relate, udah nggak dibutuhkan, atau kamunya udah nggak peduli juga. Jadi dia pengen new life, kehidupan yang baru mungkin di sini. Ya benar, dari tadi tuh aku mau ngomong awakening terus nih, tiba-tiba ada kartunya tuh guys, divalidasi the awakening. Mungkin seseorang udah mengalami sedang atau udah mengalami masa kesadaran, bangkit mungkin. Tadinya terpuruk, sedih, sekarang udah lebih sadar, menerima keadaan di fase acceptance. Oke, mungkin this relationship doesn't work for us gitu. Terus apa yang harus dia lakukan. Nah mungkin dia udah bisa tercerahkan, udah bisa bangkit. Sebelumnya mungkin terlalu memaksakan untuk tetap stay di hubungan ini. Ada seseorang yang mau ajak bertemu nih. Iya, pengen ajak bertemu. Apakah kalian mau? Gak apa-apa sih, menurut aku mah ketemu aja. Yang penting
sama-sama happy, nggak ada yang saling dirugikan. Ini orangnya kayak bingung ya, tiba-tiba aku ngerasa ada dari mereka juga yang masih mau cari perhatian. Ya mungkin dia lagi di persimpangan antara pengen new life tapi juga masih caper ke kamu, atau kayak masih need attention from someone. Ya from kamu lah ya attentionnya. Siapa tahu kamu doang yang memperhatikan dia selama ini mungkin. Tapi dia ngerasa sih kamu tuh tetap apa ya, the star-nya, seseorang yang memang dia inginkan sih. Kamu kayak beda aja dari yang lain menurut dia. Ada yang mempertanyakan apakah kalian akan bertemu lagi ke depannya, di masa depan, apakah hubungan ini mungkin akan kembali lagi ke depannya. Tapi aku nggak tahu status hubungan kalian apa ya saat ini. Nah, ada seseorang yang mencoba buat menghibur dirinya. Mungkin dia ngerasa hidupnya nggak terlalu happy-happy banget akhir-akhir ini ya. Di New Year ini. Sedih mungkin ya. Nah, makanya ada seseorang yang kayak ingin menghibur diri. Kalau dibilang ingat tentang kamu sih dia ingat ya. Iya, malah kadang kamu tuh bagaikan hantu. Karena ya dia keingetan kamu gitu loh, makanya kamu bagaikan hantu yang bikin dia terngiang-ngiang, apalagi kalau kalian pernah berbicara sesuatu yang bikin dia tuh keinget terus. Ada seseorang yang akan menganggap hubungan ini oke, dia bakal keep untuk hubungan di masa lalu. Ya mungkin dia akan menganggap hubungan ini adalah hubungan masa lalu ketika hubungan kalian udah gak berjalan dengan baik, stuck aja mungkin. Kalau dia bilang dia dekat sama seseorang yang lain, kayaknya enggak juga sih ya. Banyak mungkin yang mendekati, tapi kan gak semuanya mungkin cocok, klik, atau match sama dia energinya. Apalagi kalau dia tipe yang gak gampang buat dekat sama siapapun. Kata hatinya tentang kamu. Dia memang merasa sih hubungan kalian tuh udah berbeda, mungkin gak kayak dulu lagi, tapi dia kayak mau ini aja, lebih gak mau memaksa. Yang tadi aku bilang, dia lebih menjalani semua apa adanya aja, karena dia juga gak mau stres. Nah kan ada tuh go with the flow. Kalau dibilang perasaan, passion, desire-nya tuh masih ada ke kamu di sini. Energinya kayak masih di sekeliling dia kamu tuh. Nah dia kan merasa tuh ada jarak fisik, kalian tuh berjarak physically apart, tapi secara jiwa kalian tuh nggak bisa jauh spiritually. Walaupun kalian masing-masing memberi space ya, memberikan space masing-masing. Ya mungkin biar nggak saling mengganggu ya, dikasih space masing-masing. Nah kan ada lagi tuh give each other space, baru tadi aku ngomong ya. Ibaratnya gini, menurut dia cinta itu nggak harus memiliki ya. Dengan kamu memberikan waktu, dengan kamu memberikan kebebasan ke seseorang, itu bisa disebut cinta, karena nggak perlu memaksakan. Ketika memaksakan malah menyakiti, kan lebih baik ya nggak usah memaksakan, biarkan semua berjalan apa adanya aja ya. Nah seseorang ini kayak lagi berusaha melepaskan dan membuka new possibilities yang tadi mungkin aku bisa bilang yang new life tadi ya, kayak dia ingin memulai hidup baru, mungkin new possibilities, new life, new path ya. Nah dia lebih mengikuti aja jalan hidup, divine timing itu seperti apa dari semesta. Freedom nih kan, seseorang kayak pengen bebas aja. Kalau dia ngerasa hubungan kamu sama dia melelahkan, ya udah dia pengen adanya kebebasan gitu loh, nggak terlalu yang bener-bener attach sama kamu, sama this relationship ya, lebih melepaskan pelan-pelan gitu kemelekatan ini. Nah dia kan ingin memberi waktu kan, yang tadi aku bilang tuh kayak pengen kasih waktu, kasih space, give it time mungkin buat kamu, buat dia, supaya energinya sama-sama apa ya,
nggak attach satu sama lain, jadi bisa lebih happy walaupun nggak bersama ya. Kata hatinya tentang kamu, kayaknya aku menebak ya, energi kamu sama dia kayaknya udah lebih apa ya, get better deh, kayak udah lebih baik gitu, nggak terlalu attach satu sama lain. Aku ngerasanya gitu sih. Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, gimana energinya, udah lebih enakan, udah bisa menerima, harusnya sih gitu ya. Kata hatinya tentang kamu, nah kan ini seseorang kayak lagi bingung, kepikiran sih kepikiran ya, tapi kadang dia berusaha menutup dirinya, tapi nanti membuka lagi dirinya ke kamu. Yang tadi aku bilang masih di persimpangan, jadi kadang menutup diri, kadang masih kepo tentang kamu, kayak masih berharap tipis-tipis gitu ya, mau ajak bertemu tapi takut juga, takut nanti ada hal-hal yang gak diinginkan gitu ya, nanti ada ribut-ribut kecil ya, takutnya. Tapi seseorang ini lagi berusaha meyakinkan diri untuk komunikasi nih kayaknya, memantapkan hati gitu maksud aku, memantapkan hati, memantapkan diri, memberanikan diri untuk come to you ya. Kayak kapan nih waktunya nih, tinggal nunggu waktunya aja. Kayaknya dia udah mempersiapkan strateginya, dan orang-orang sekitarnya juga mendukung sih, support. Cuma ya itu, kadang masih takut-takut. Benar sih, ini relate nih tuh kartu-kartunya. Kalau diurutkan kayak sebuah cerita gitu ya, dia takut sama kamu tapi mau ajak bertemu, terus meyakinkan dirinya buat approach kamu untuk mulai komunikasi. Belum bisa benar-benar melepaskan sih dari kamu nih, apa energinya. Oh iya, aku lupa tadi kan aku mau cek ya. Mau cek apa sih? Perasaan dia padamu aja lah ya. Ini waktunya tuh 5 menit lagi deh. Tadi aku cek. Perasaannya adalah masih mau ini sih, sayang-sayangan. Kalau kamu ada yang dilakukan sesuatu dari kamu, dia pasti bakalan terima aja sih kayaknya. Tapi kan kamu juga banyak yang ego dan gengsi kan. Jadi kalau kalian mendekat, dia akan menerima, terus kayak masih bisa sayang-sayangan. Perasaannya walaupun kesel, sekesel-keselnya, ini ada seseorang yang lagi menunggu, energinya lagi nggak terlalu positif sih memang. Tuh tiba-tiba banget ada yang lagi stres, pusing, jadi kayak suka cari pencerahan akhir-akhir ini. Stres pusingnya ada yang lebih stres di karir sih, mungkin kayak apa ya, menyita waktu atau menyita apa sih, kayak menyita waktu, terus dia stres sama pekerjaannya, bisa juga. Terus ditambah masalahnya sama kamu ya. Perasaannya nih kayak seseorang yang mau effort ya, walaupun dia tahu berat banget untuk effort di hubungan ini ya. Kayak apa ya, kayak ya kalau effort syukur ada hasilnya, kalau enggak ya udah gitu. Jadi kayak orang apa sih namanya, main lotre gitu, kalau ada hasilnya bagus happy, kalau enggak ya udah gitu ya. Beberapa mereka masih fokuskan kamu sih, karena memang perasaannya masih ada, walaupun agak naik turun perasaannya, nggak stabil ya. Iyalah, ada masalah mungkin. Kalau ada masalah pasti nggak stabil ya nggak sih. Cuma orang nggak waras yang ada masalah tapi perasaannya stabil dan merasa baik-baik aja, kayak nothing happen tuh nggak waras. Oke, udah itu saja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ada Taurus, Aquarius, Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, Libra, Virgo, dan Capricorn. Inisial huruf. Ada X, F, T, U, Q, V,
M, H, D, O, B, E, A, W, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.